Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang masih proses calendaring, dan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi dari calendaring, kemudian jenis-jenis role dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses calendaring ini. Jadi kita review kembali ya, bahwa tujuan calendaring ini yaitu menghaluskan permukaan kertas, meminimalkan variasi kaliber cross mesin, maksudnya meminimalisir variasi ketebalan dari kertas sepanjang cross mesin ya, sepanjang silang mesin, kemudian mengatur ketebalan pada kertas. Jadi kita akan bahas di sini beberapa tipe dari nib, yaitu ada hard nib, soft nib, multi nib, dan ada yang disebut dengan long nib. Kalau Anda lihat di sini, nih ada beberapa contoh dari nib ya. Ini adalah hard nib, kemudian soft nib, kemudian ada yang metal belt, dan juga ada yang multi nib atau disebut juga dengan super kalender. Nah, kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja calendaring. Di antaranya yaitu tekanan, panas, moisture atau kelembapan, kemudian waktu calendaring yang dipengaruhi oleh panjang nib dan juga jumlah nib, kemudian karakteristik roll, apakah dia thermo-roll atau cold roll, hard roll atau soft roll. Ini semua faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja calendaring. Nah, sekarang kita bahas dulu tipe-tipe dari nib. Nah, kemarin sudah dibahas, sebenarnya ada dua tipe nib ya secara umum, yaitu hard nib dan juga soft nib. Nah, hard nib ini bisa Anda lihat di gambar ini adalah yang digunakan adalah hard roll atas dan juga hard roll di bawahnya. Jadi web atau kertasnya ditekan di antara dua atau lebih hard roll tuh. Nah, ini bisa memadatkan kertas atau lembaran dengan tekanannya tersebut. Kemudian kecenderungannya nibnya itu kecil, panjang nibnya kecil karena hard nib ini tekanannya cukup tinggi. Jadi dia punya small diameter hard rolls ya, diameternya kecil sehingga nibnya pasti juga kecil dengan high pressure. Kemudian ada problemnya ya, masalah yang terjadi kalau kita gunakan hard nib yang tipe hard nib ini dengan satu saja. Nah, satu nib saja, yaitu surface quality function of total applied pressure if use one nib. Ini kalender yang digunakan harus benar-benar presisi dan rollnya itu harus perfect, itu harus sempurna. Karena apa? Karena hanya cuma satu kan di sini. Nah, kalau kita menggunakan yang multi roll, hard nib ini akan lebih menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada one nib saja. Kemudian kita lanjut ke soft nib calendaring. Apa sih bedanya hard nib dengan soft nib? Jadi kalau soft nib itu selain dia menggunakan hard roll, dia juga menggunakan soft roll. Nah, soft roll ini dilapisi dengan dilapisi dengan karet ataupun dilapisi dengan polimer sehingga dia lebih soft ya. Di sini ada pelapisnya. Sedangkan kalau hard roll itu kan tidak ada pelapisnya, jadi cast sajanya dari steelnya saja, steel roll saja. Nah,
apa sih perbedaannya, bagaimana perbandingannya kalau kita menggunakan hard roll dengan soft roll. Nah, soft roll cover on one of the two rolls, usually hard roll is heated ya. Jadi biasanya di sini kita bandingkan ya nih hard nib dengan soft nib. Nah, di hard nib ini dia dua-duanya menggunakan hard roll. Ketika di soft nib, yang di bagian atasnya salah satunya itu menggunakan hard roll, yang di bagian bawahnya menggunakan soft roll yang dilapisi oleh di cover oleh sesuatu, misalnya rubber atau sebagainya ya. Jadi tekanannya lebih rendah yang dibuat di sini. Kemudian, nah ini hasilnya. Kalau misalnya lembaran dilewatkan ke hard nib dan ke soft nib, kita bisa bandingkan ya. Ketika dia dilewatkan di hard nib, maka akan menghasilkan konstan kaliper. Artinya apa? Ketebalan dari kertasnya ini bagus gitu, seragam. Tetapi variable density, tapi bulk density-nya, densitasnya itu tidak seragam gitu. Sedangkan kalau menggunakan soft nib, ini density-nya lebih seragam, tetapi masih terdapat variasi pada thickness kertasnya, variabel kaliper seperti itu. Nah, karena apa? Karena di hard nib ini tekanannya kan lebih kuat daripada di soft nib. Nah, kalau misalnya diperbesar, ya ini adalah strukturnya, struktur of calendar paper ya. Jadi ini base paper, lembaran yang belum di calendering ya. Lembaran yang belum di calendering kita bisa lihat di sini ada micro roughness dan macro roughness ya. Kalau macro roughness yang ini nih, secara umum dia kelihatan besar. Nah, mikronya itu yang kecil-kecil ini nih yang menyebabkan kekasaran juga gitu pada kertas. Nah, dengan adanya ketika lembaran ini sudah dilewatkan ke hard nib kalender, maka ini hasilnya. Jadi karena dia tekanannya tinggi, dia hanya bisa menjangkau yang yang bukitnya ini, yang menonjolnya ini saja. Nah, jadi dia hanya bisa mengakomodasi dari macro roughness. Sedangkan kalau soft nib kita lihat di sini ya. Nah, ini dia sampai ke lembahnya ini pun dia juga bisa menjangkau. Nah, tapi kita lihat di sini masih ada variasi-variasi pada bukitnya ini. Jadi makronya malah kurang karena tekanannya kan kurang gitu. Nah, ini untuk yang metal build kalender dia cukup baik ya. Seperti itu. Kemudian ini masih membandingkan antara hard dengan soft nib gitu ya. Hard nib ya, two hard rolls are preset together karena dua hard roll itu ditekan bersamaan ya dengan tekanan yang cukup tinggi ya, karena dia hard ya, maka akan menghasilkan short nib. Jadi bidang sentuh nibnya ini lebih sempit gitu. Ya, ini menghasilkan high pressure, tekanannya tinggi. Jadi kita bisa lihat di sini distribusi tekanannya cukup tinggi dan cukup sempit di situ. Tetapi kalau soft nib, hard roll and polymer cover roll ya, soft rollnya itu kan dilapisi dengan polimer ya. Ini ditekan bersamaan sehingga akan menghasilkan longer nib. Nah, karena di situ ada polimernya yang tekanannya lebih lower pressure ya, lebih rendah. Kemudian dia juga ada polimer ini menghasilkan longer nib, lebih besar luas permukaan antara ini kedua roll ini. Sehingga Anda bisa lihat di sini nib length-nya juga semakin besar, semakin lebar distribusinya. Tapi pressure-nya agak rendah dibandingkan yang hard nib. Nah, ini ada beberapa keuntungan kalau menggunakan hard nib dibandingkan dengan soft nib. Nah, ini more uniform seed density
ya, density-nya lebih seragam karena tadi ditekan bersamaan, kemudian dia lebih seragam juga kalau menggunakan hard ini, keseragamannya bagus. High spots not as compressed less gloss model. Kemudian ini keuntungannya dia tanpa blackening, tanpa menyebabkan dia menghitam ya. Kemudian lebih bagus kekuatannya. Seperti itu secara teori. Kemudian itu tadi kita sudah membahas tentang hard nib dan soft nib ya, dengan menggunakan hard roll dan soft roll. Nah, kita akan bahas sedikit tentang gloss calendar. Apa itu gloss calendar? Nah, gloss calendar ini digunakan hanya untuk board, jadi hanya untuk karton yang tebal-tebal seperti itu ya. Jadi prinsipnya perbedaannya dia menggunakan temperatur yang tinggi tetapi tekanannya rendah. Jadi dia hanya mempermainkan di temperaturnya dengan tekanannya yang cukup rendah. Karena kan bayangkan karton itu punya di dalamnya kan punya ini apa namanya? Ya, yang pelapisnya itu berapa lapis. Kalau misalnya ditekan tentu itu tidak berguna kan. Sehingga yang diinginkan hanyalah permukaannya halus tetapi dia tidak tidak ditekan gitu ya. Nah, ini menghasilkan gloss atau smoothness ya, permukaan yang kasar, yang halus tanpa menekan si kartonnya tersebut. Kemudian tadi juga ada jenis yang long nib calendars ya. Long nib calendars. Nah, long nib calendars ini artinya luas dari nibnya itu diperpanjang atau diperlebar. Ini dapat dilihat di sini ada dua tipe ya, shoe type calendar dan belt type calendar. Nah, kalau shoe ini Anda masih ingat ya waktu di proses pressing. Nah, ada suppress. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi, dengan menggunakan shoe ini, nibnya jadi lebih long, lebih panjang gitu. Kenapa sih kita gunakan yang lebih panjang nibnya ya, supaya lebih seragam saja tekanannya, lebih merata tekanannya sehingga dihasilkan ketebalan yang juga sesuai, yang juga rata, yang homogen gitu. Nah, dengan adanya ini dia akan meningkatkan lama time in nibnya. Lamanya kertas berada di dalam nib tentu saja. Kemudian meningkatkan surface pada bulk tertentu, kemudian use for board grades. Nah, biasanya digunakan untuk board ya, ini yang long nib calendars ini. Untuk yang board. Kemudian terakhir ada yang namanya super calendars. Nah, super calendars ini dia terdiri dari beberapa roll. Anda bisa lihat di sini ya, mengapa disebut dengan super calendars, karena dia banyak sekali roll yang digunakan di sini dan biasanya dia stand alone. Jadi kalau misalnya yang tipe-tipe roll lainnya itu dia sekaligus ada di dalam kompartemen dari paper mesin. Nah, super calendar ini katanya sih dia stand alone ya. Dia berdiri sendiri. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan glossy ya, coated paper ya, kemudian highly filled papers ya. Jadi ya tergantung tujuan dari dari kertas yang ingin kita produksi gitu. Jadi tergantung dari kriterianya. Jadi kita memilih super calendars, long nib calendars, gloss calendars, kemudian hard roll, soft roll, itu tergantung dari karakteristik dari kertas yang ingin diproduksi. Selanjutnya kita membahas tentang variabel-variabel proses yang mempengaruhi kinerja calendaring. Jadi biasanya operator itu bisa mengubah-ubah ini ya, karena ini variabel yang bisa digunakan untuk mengontrol proses calendaring. Ya, ada mechanical variables, ada plasticizing variables secara umum ya. Mechanical variables itu untuk mengontrol sifat-sifat mekanis dari kertasnya. Ini
operator bisa mengubah linear load-nya. Load-nya itu berapa pressure pada nib tersebut. Kemudian juga dipengaruhi dari cover materialnya, apakah dari rubber ataukah apa, itu juga mempengaruhi. Kemudian roll dimensionnya, luas atau diameter dari roll itu juga mempengaruhi. Kalau semakin kecil tentu panjang nibnya, nib length-nya juga semakin kecil gitu. Kemudian number of nibs. Nah, number of nibs ini dipengaruhi oleh jumlah nibs-nya, jumlah roll-nya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian web speed. Nah, kecepatan kertas yang melalui nib tersebut ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian plasticizing variables. Nah, plasticizing variables ini lebih mempengaruhi ke sifat apa namanya ya? Sifat akhir dari kertasnya itu. Dia dipengaruhi oleh temperatur, moisture, kemudian jenis atau karakteristik kertasnya sendiri. Nah, ini adalah efek dari temperatur roll-nya. Yeah. Temperatur roll-nya ini di-adjust ke dua temperatur, 150 dan 205 derajat Celcius. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa ini di sumbu X-nya ada linear load-nya ya, tekanannya ya, tekanan dari nib-nya. Kemudian di sini ada Benson roughness. Roughness itu kan kekasaran dari kertas. Jadi semakin besar nilainya berarti makin kasar ya. Nah, dengan mengaplikasikan tekanan yang berubah-ubah, kemudian pada suhu yang berbeda, ini bisa didapatkan grafik tersebut. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa pada suhu yang lebih tinggi di 205 derajat Celcius dengan mengaplikasikan tekanan yang sama dengan yang di 150, ini dihasilkan roughness yang lebih rendah. Artinya, kekasaran kertasnya jadi lebih rendah dengan meningkatkan temperatur. Seperti itu. Sehingga berarti semakin tinggi temperatur, maka roughness-nya atau kekasarannya juga semakin rendah atau semakin halus jadinya kertas tersebut dengan meningkatkan temperatur. Kemudian di sini juga ada roughness versus bulk pada temperatur yang berbeda. Kalau tadi ini dengan linear load-nya ya, yang di X-nya, ini sekarang di bulk-nya. Nah, ini bulk versus roughness ya. Ini versus roughness masih. Nah, kita lihat di sini pada temperatur yang lebih lebih tinggi juga, maka roughness-nya juga lebih rendah pada berbagai bulk-nya, pada berbagai densitasnya ya. Nah, artinya apa? Bahwa memang temperatur ini, higher temperature leads to smoother paper at given bulk. Jadi, semakin tinggi temperatur, maka kertas yang dihasilkan juga semakin halus. Nah, ini kita bisa analogikan dengan proses menyetrika ya. Jadi, semakin tinggi suhunya, kita akan lebih mudah, lebih licin lagi permukaan dari pakaian yang kita setrika. Kemudian, efek dari moisture content. Nah, jadi efek dari kadar air yang ada di dalam kertas tersebut juga mempengaruhi kerja dari kalender. Nah, ini kita bisa lihat di sini di sumbu X ada linear load-nya, kemudian di sumbu Y-nya ada Benson roughness-nya, kekasarannya. Nah, kita lihat di sini ada dua moisture-nya, di yang segitiga ini 6,9, sedangkan yang di lingkaran ini 9,7%. Nah, kita bisa lihat di sini semakin tinggi moisture, maka Benson roughness-nya semakin rendah, artinya kekasarannya makin rendah. Jadi semakin tinggi kelembabannya, maka kertas yang dihasilkan akan semakin halus. Nah, ini juga bisa dianalogikan dengan proses menyetrika ya. Kalau dengan setrika uap atau kalau Anda menggunakan misalnya key spray misalnya gitu ya, ditambah key spray lagi, itu akan lebih menghaluskan permukaan atau melicinkan permukaan dari pakaian. Nah, ini sebenarnya analoginya sama seperti itu. Kemudian, tadi kita sudah membahas juga tentang linear load. Linear load itu artinya load-nya atau pressure yang digunakan di nib tersebut.
gitu. Nah, linear load ini adalah force applied divided by the calendar weeks. Jadi, gaya yang diaplikasikan pada roll tersebut dibagi dengan luas atau lebar dari calendaringnya itu atau rollnya tersebut. Jadi di satuannya adalah kilonewton per meter. Nah, ini pressure-nya untuk soft calendar itu biasanya 5-80 megapascal dengan panjangnya 5 mm sampai 15 mm. Tapi ini tidak kaku ya, maksudnya tergantung dari spesifikasi alatnya. Sehingga saya tidak akan membahas tentang spesifikasi alat, itu karena bergantung pada spesifikasi alat yang ada di mil masing-masing. Yang kita bahas hanya bagaimana prinsip kerjanya saja. Gitu ya. Nah, nip length ini longer for soft calendars ya. Jadi, untuk soft calendars biasanya nip length-nya lebih luas karena diameter dari roll-nya lebih besar dan juga dia di-cover lagi dengan polimer gitu. Nah, gloss increase with load. Jadi ini hubungan antara load tadi, tekanannya, dengan gloss, dengan glossy atau bisa juga kita hubungkan dengan kehalusan kertas ya, tingkat kehalusan kertas. Jadi kita bisa lihat di sini ada temperatur yang berbeda juga diaplikasikannya. Nah, kita bisa lihat semakin tinggi linear load-nya, maka glossy-nya juga semakin tinggi. Ya, pada temperatur yang lebih tinggi juga dia akan menghasilkan lebih tinggi. Jadi kombinasi antara load, kemudian temperatur yang tinggi, moisture yang tinggi, dia akan meningkatkan kehalusan dari kertas. Ya, jadi ini bisa dianalogikan lagi dengan proses menyetrika tadi. Jadi semakin besar tekanan yang Anda berikan pada setrika Anda, maka akan lebih cepat, lebih halus permukaan dari pakaian. Kemudian ini pengaruh dari number of nips, jumlah dari nips itu tentu saja sangat berpengaruh ya. Jadi kita lihat di sini, semakin banyak jumlah nipnya, ya, maka gloss-nya juga akan semakin banyak kalian menyetrika, maksudnya semakin ya intens setrikanya ya di atas baju itu, maka akan semakin licin juga pakaian yang di permukaan pakaian ya. Sama seperti itu. Jadi jumlah nips ini akan meningkatkan kehalusan dari kertas ya. Kemudian bagaimana pengaruh dari calendar speed, ya, kelajuan dari calendars. Jadi lower speed, higher nip dwell time. Artinya apa? Semakin rendah kelajuan dari kalender ini, ya, maka lama dari web yang berada pada nip itu akan semakin lama gitu kan, semakin lama waktunya dia berada di situ sehingga semakin meratalah tekanan pada permukaan kertas tersebut sehingga menghasilkan better surface properties. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita melihat secara umum saja bagaimana pengontrolan zona-zona yang ada di roll, yang ada di nip tersebut ya. Nah, jadi secara umum kalau misalnya kita menggunakan soft nip itu kan ada dua ya, soft roll dan hard roll, di mana soft roll-nya ini berfungsi untuk mengontrol caliper profiles atau thickness dan juga mengontrol CD profile pada kertas. CD profile itu maksudnya ketebalan kertas sepanjang lebar dari kertas itu, gitu. Jadi harus dihomogenkan. Nah, bagaimana cara kerja soft roll ini? Soft roll digerakkan dengan silinder hidrolik yang terletak pada front side dan back side. Nah, kemudian dia mengatur linear load pada soft calendar. Jadi ada sistem hidrolik yang mengatur load-nya ya, linear load pada soft calendar ini. Dan di dalam soft calendar ini terdapat zone control yang bergerak berdasarkan
bacaan dari scanner. Jadi kemarin sudah dibahas oleh Pak Janso bagaimana sebelum masuk ke kalender itu, web itu dibaca oleh scanner. Sehingga dia bisa melihat thickness, ketebalan, variasi ketebalan kertas yang ada di sepanjang cross direction. Gitu. Nah, ini adalah sinyal yang akan dikirimkan ke silinder hidrolik ini ya. Nih, maka scanner akan memberi informasi kepada MOOC valve untuk menambah atau mengurangi tekanan pada zone yang mengalami perbedaan ketebalan. Nah, zone control ini digerakkan menggunakan SIMCD hidrolik. Jadi untuk lebih paham, kita akan lihat bagaimana cara kerja dari soft roll ini dalam mengontrol ketebalan kertas. Nah, jadi ini kan ada dua roll ya, ada soft roll dan ada hard roll, gitu ya. Nah, jadi di dalam soft roll ini ada yang namanya loading elements ya, beberapa sektor. Bisa 1 sampai 20 sectionnya atau sektornya, atau 1 sampai 60 tergantung dari spesifikasi alatnya. Jadi di sini dia terhubung dengan ini. Ya. Nah, tube-tube ini akan diisi oleh oil. Diisi oleh oil ya kan, karena dia berdasarkan prinsip hidrolik tadi. Diisi oleh oil, dia akan mengisi dari loading element ini. Nah, mengisi loading element ini, dia akan menekan dari loading element ini. Sehingga dia akan bergantung, tekanannya sangat bergantung pada jumlah dari oil yang ada di dalam sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap sektor ini bisa secara individual diatur gitu ya. Kalau misalnya ada terjadi ketidakmerataan thickness pada lembaran. Nah, misalnya seperti ini. Ada perbedaan ya, di tengah ini lebih tebal kertasnya. Sehingga nah ini, sektor yang di tengah akan dinaikkan tekanannya daripada yang di pinggir. Nah, ini namanya zone controlnya. Nah, seperti itu. Sehingga akan menghasilkan uniform CD line-nya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di salah satu zone yang tidak rata? Nah, ini juga bisa dikontrol secara individu. Jadi, zone-zone ini fungsinya untuk menghomogenkan thickness atau kaliper dari kertas sepanjang CD ya, cross direction dari kertas itu. Nah, begitulah cara kerja dari soft roll. Kemudian di bagian atasnya tadi, kalau soft rollnya di bagian bawah, dia punya sektor-sektor yang bisa mengontrol sepanjang CD ya, kalipernya sepanjang CD. Nah, yang bagian atas itu ada yang namanya thermoroll. Nah, hard roll sebenarnya, tapi dia disebut thermoroll. Kenapa? Karena dipanaskan. Nah, tadi kan kita sudah bahas bagaimana panas itu bisa meningkatkan smoothness. Jadi, fungsi thermoroll ini dia meningkatkan smoothness atau kehalusan dari kertas. Cara kerjanya bagaimana? Di dalam thermoroll ini terdapat pipa-pipa kecil yang dimana terdapat oil ya, ini bukan oli, yang tersirkulasi yang fungsinya untuk memanaskan. Nah, memanaskan roll ini agar lembaran kertas yang keluar dari thermoroll permukaannya lebih halus. Nah,
Sistemnya pemanasannya ini menggunakan heater ya, hot oil heater. Nah, dia fungsinya untuk memanaskan minyak untuk disuplai ke thermoroll. Jadi cara kerjanya, oilnya dipanaskan menggunakan coil yang panasnya bersumber dari energi listrik. Nah, ini sedikit gambaran dari thermoroll ya. Jadi di sini ada thermorollnya, kemudian di sini ada heating systemnya. Ya, ada heating systemnya. Kemudian ini ada doktor. Nah, doktor ini fungsinya untuk membersihkan roll. Jadi untuk membersihkan roll ini pasti ada digunakan doktornya. Itu. Ini akan thermoroll ini ya. Nah, ini thermorolls, bearing, and rotary joint ini juga akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini hanya overview-nya saja ya, kita sedikit. Jadi nanti ada yang namanya sistem pemanasan dan juga sistem pendinginannya. Ya, kalau kita lihat secara garis besar, di sini ada angka 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah bearing circulation lubrication oil. Nah, ini hanya sebagai pelumas ya, lubrication oil ini. Dia 50 derajat Celcius, karena dia akan berputar terus sehingga dia membutuhkan lubrication atau pelapisnya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah thermoroll heating medium. Jadi mediumnya tadi adalah oil ya, minyak. Dia dipanaskan sampai 230 derajat Celcius, ini in-nya ya, inletnya, dan ini outletnya. Kemudian ada pemanasan, tentu saja ada pendinginannya. Nah, jadi di sini ada rotary joint cooling di sini. Nah, untuk pendinginannya biasanya si water dia menggunakan air, atau lubrication oil bisa juga dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi prinsipnya adalah heat exchanger di sini, heat exchanger ya. Nah, ini akan dibahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, ya, ini adalah ya. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Tentang kita tadi sudah membahas jenis-jenis dari roll dan jenis dari nip, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja calendaring. Kemudian kita juga sudah sedikit membahas tentang bagaimana kinerja dari cara kerja dari soft nip ya, soft nip yang mana ada cara kerja dari soft roll dan thermoroll secara umum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.